Bapak, Ibu, tamu undangan, dan partisipan yang telah hadir. Mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Denny Abdi, SE, MSI, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutyono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat tamu kehormatan Bapak Hartadi Asarwono. Yang kami hormati Ibu Rahmi Yosini Layanti, SE, MSM, sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati staf KBRI di Vietnam. Yang kami hormati Bapak Ibu penggiat dan pelaku UMKM yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Yang kami hormati para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, modal ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Daniela Quinta Anastasia,
mahasiswi akuntansi Indonesia Banking School yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Welcoming Notes Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar kuliah umum pagi ini, dengan total partisipan hingga saat ini 361 pendaftar, diantaranya 99 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dengan ini, saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir pada hari ini. Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Universitas Hamzanwadi NTB, Universitas Nusa Maumere NTT, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Universitas Atmajaya Makassar, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada hari ini, dengan tema peningkatan daya saing kewirausahaan UKM untuk menembus pasar regional dan global. Hari ini, Jumat 24 September 2021 oleh Indonesia Banking School, The Best Business and Digital Finance Higher Education in Indonesia. Kami informasikan bahwa webinar pagi ini adalah webinar ke-20 yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School pada tahun 2021 dan merupakan webinar ke-36 dari tahun 2020. Mari kita ikuti terus webinar-webinar berikutnya yang juga sangat menarik. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami banggakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG, MA. Dengan hormat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Duta Besar yang terhormat, Ibu Dr. Kusmaning Tuti, Andi Harmi Sutiono, dan para undangan yang berbahagia. Sejenak mari kita berserah diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa kepada Allah semoga acara ini berjalan lancar dan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan darinya. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, Rabbul alamin, pemelihara dan penguasa seluruh alam semesta. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga, sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan acara webinar ST Indonesia Banking School, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak yang mulia, Bapak Denny Abdi, SEMSD, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, mengambil topik tentang peningkatan daya saing kewirausahaan UKM untuk menembus pasar regional dan global. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan acara ini memberikan berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami, keluarga besar ST Indonesia Banking School, masyarakat Indonesia, keberkahan dan kemudahan untuk keluar dari masa-masa sulit yang kami hadapi akibat dari pandemi COVID ini. Ya Allah, terima dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya, foto bersama. Untuk para panelis,
tamu undangan, dan para partisipan agar menyalakan kameranya untuk dokumentasi webinar kuliah umum hari ini. Saya akan pandu Bapak Ibu dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan welcoming notes oleh Ibu Dr. Kusumaningtuti Santikardi Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih Quinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Denny Abdi, SE MSI, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Vietnam, yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak Ibu dari Indonesia Banking School yang hadir, Bapak Ibu para senior, regulator, pimpinan, praktisi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan yang hadir, Bapak Ibu para akademisi, para dosen, ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang saya cintai. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan kehormatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual pada pagi hari ini dalam acara webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School series ke-36 yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Abdi, SE MSI, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Vietnam, dengan tema peningkatan daya saing kewirausahaan UMKM untuk menembus pasar regional dan global. Bapak Duta Besar, Bapak Ibu, ananda para mahasiswa yang saya muliakan. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu ujung tombak pendukung perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 64,2 juta, adalah yang paling besar dibandingkan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar sekitar 61,07% atau senilai sekitar 8.500 triliun rupiah. Keberadaan UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak sekitar 97% dari total tenaga kerja. Namun, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas, yaitu sekitar 14,3% dari total ekspor, serta pemanfaatan e-commerce masih rendah atau sekitar 21%. Banyak UMKM yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berhasil mengekspor produknya ke mancanegara. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi UMKM dalam memasuki pasar internasional. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan, pelaku UMKM masih memiliki persoalan dalam meningkatkan daya saing di tingkat global. Beberapa persoalan tersebut mencakup belum adanya NPWP dan hak kekayaan intelektual, masih kesulitan akses pembiayaan, isu pendampingan untuk meningkatkan tata kelola masih menjadi persoalan. Belum cukupnya standar produksi, dan kurangnya penguasaan informasi peluang pasar. Masih banyak yang mentengarai tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia, yang pada hakikatnya meliputi minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik. Pada masa pandemi COVID-19 ini,
UMKM kita merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif. Namun segi positifnya, terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital, serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital. Bapak Duta Besar, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya banggakan. Pada bulan Juli 2021 yang lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia mengemukakan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan dorongan bagi UMKM untuk go digital dan go global. Pemerintah memfasilitasi national branding produk UMKM unggulan untuk ditempatkan pada berbagai marketplace, mengalokasikan 500 miliar rupiah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Exim Bank Indonesia untuk mendukung UMKM dengan pembiayaan ekspor dan pembiayaan yang berorientasi ekspor, serta memasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diresmikan ketentuan mengenai fasilitasi pemerintah terhadap kemitraan UMB dan UMK. Apakah keseluruhan upaya tersebut telah cukup menjawab tantangan permasalahan yang ada? Dan bagaimana peran perguruan tinggi dalam rangka menyiapkan SDM yang dewasa ini sangat diharapkan menjadi SDM yang mandiri dan unggul, termasuk mampu memiliki jiwa dan peran kewirausahaan yang mumpuni dan yang pada gilirannya akan berkontribusi penting bagi kemajuan negara Republik Indonesia. Bapak Duta Besar, Bapak Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya hormati, berdasarkan visi dan misi tahun 2020, Indonesia Banking School berspesialisasi pada bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital, menyelenggarakan webinar nasional kuliah umum yang diadakan secara berkala, menghadirkan tokoh-tokoh di bidangnya melalui untuk mendapatkan sharing dan wawasan mengenai perkembangan terkini, masalah ekonomi, keuangan, bisnis, dan teknologi digital, sekaligus berbagi dengan mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hadirnya Bapak Duta Besar Denny Abdi merupakan kehormatan dan kebanggaan yang istimewa bagi kami. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Duta Besar yang telah menyediakan waktunya untuk sharing dan memberikan wawasan kepada para sivitas akademika dan kepada kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan kehormatan, para sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi, Bapak Ibu tamu undangan lainnya yang telah hadir pada webinar nasional IBS pagi ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtati Sandriharmi Sutiono. Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar kuliah umum dengan tema Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan UKM untuk menembus pasar regional dan global, dengan pembicara Bapak Denny Abdi, SE MSI, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Rahmi Yosini Layanti, SE MSM. Sebelumnya, saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Ibu Rahmi Yosini Layanti, SE MSM, dosen Indonesia Banking School. Menyelesaikan program
Strata 1 Manajemen di Universitas Pelita Harapan. Magister Sains Manajemen di Universitas Indonesia. Berpengalaman sebagai dosen manajemen di Indonesia Banking School, manajer koordinasi program Biro Hubungan Eksternal dan koordinasi di Sekretariat ASEAN, Staff Treasury Department di PT Dana Reksa. Kepada Ibu Rahmi Yosini Layanti, SE, MSM, dengan hormat kami silakan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Quinta. Yang terhormat, Bapak Duta Besar, Bapak Denny Abdi, SE, MSI, narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Semoga dalam keadaan sehat. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harmi Sutiono, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Selamat pagi, Ibu. Yang terhormat, Honorable Faculty, Senat, dan pimpinan-pimpinan IBS lainnya. Yang terhormat, tamu-tamu undangan kehormatan, para expert, praktisi yang sangat berpengalaman, pelaku UMKM, rekan-rekan akademisi nasional dan IBS, dan yang saya banggakan, mahasiswa Indonesia, termasuk rekan-rekan mahasiswa IBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar dengan judul Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan UKM untuk menembus pasar regional dan global. Walaupun kita belum dapat bertatap muka, namun insya Allah tidak akan mengurangi daya tarik dan kedalaman diskusi pada pagi hari ini. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya adalah berdasarkan inisiatif perorangan, sehingga sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. UMKM juga bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah, sehingga tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap peluang, misalnya melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Namun, ada berbagai aspek yang diperlukan UMKM agar dapat bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar regional, apalagi global. Pertama, diperlukan lingkungan internal UMKM yang kondusif, mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, dan sebagainya. Kedua, lingkungan eksternal juga harus kondusif, yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi sosial, dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, jangkauan pasar, jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Dalam kenyataannya, baru 3,9% UMKM yang menjangkau mancanegara. Apakah ada hal lain yang lebih mendasar yang membuat UMKM kita sulit menembus pasar regional dan global? Pada pagi hari ini, kita beruntung sekali karena mendapatkan narasumber yang sangat kompeten untuk mendiskusikan hal ini, yaitu Bapak Denny Abdi, SE, MSI. Beliau adalah seorang diplomat karir yang bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 1997. Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 September 2020 sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam. Beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Andalas dan mendapatkan gelar master dalam hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Berikut adalah jejak karir beliau.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam. Direktur Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, dengan tugas utama meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang antara Indonesia dengan 12 negara di kawasan Asia Tenggara. Minister Counselor, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, menangani isu-isu perlucutan senjata dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Labor dengan International Labour Organization, kekayaan intelektual dengan World Intellectual Property Organization, dan kerjasama parlemen internasional dengan Inter-Parliamentary Union. Kepala Subdirektorat, Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, menangani isu-isu G20, Sustainable Development Goals atau SDGs, dan Open Government Partnership. Sekretaris Pertama, Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, menangani isu-isu kemanusiaan, pengurangan risiko bencana, dan agenda kesehatan global. Asisten Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Asisten Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Jakarta, dan Sekretaris Kedua Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra. Sebelum kita memulai acara utama, ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan kembali kepada para audiens. Selama pemaparan materi, kami mohon agar audio para peserta webinar dinonaktifkan, agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom Q&A yang terdapat di aplikasi ini. Nanti kami akan membacakan pertanyaan tersebut pada sesi tanya-jawab. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak Duta Besar, Bapak Denny Abdi, SE, MSI, untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta kuliah umum hari ini. Pertama, terima kasih kepada Ibu Yosi ya, selaku moderator kita hari ini, yang juga merupakan dosen di Indonesia Banking School. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harmi Sutiono, atau yang kita kenal dengan Ibu Titu, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School, yang telah mengundang dan memberikan saya kesempatan untuk bicara, mengemukakan pokok-pokok pikiran pada forum yang sangat terhormat ini. Rasa hormat saya dan salam juga saya sampaikan kepada para senior. Saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia di sini, tokoh-tokoh ekonomi dan perbankan, para pengajar, sivitas akademika di perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya bukan hanya merasa beruntung diundang, tetapi juga merasa yakin nanti kita akan bisa saling berbagi ilmu. Jadi mungkin judulnya kalau kuliah itu kan biasanya dosen memberikan ke mahasiswanya, kalau ini lebih kepada sharing pengalaman dari apa pengalaman yang saya jalani selama ini berkarir di Kementerian Luar Negeri, melihat perkembangan di berbagai negara dan apa kira-kira yang bisa kontribusi pemikiran dan nanti tentunya kita harapkan bisa diimplementasikan untuk membantu UMKM Indonesia supaya bisa menembus pasar regional dan pasar global. Nah, untuk itu paparan saya hari ini akan saya bagi menjadi 5 segmen. Segmen pertama adalah mengenai gambaran situasi UMKM Indonesia saat ini. Kemudian segmen kedua nanti kita lihat dukungan pemerintah untuk UMKM Indonesia. Segmen ketiga, pertanyaan besarnya adalah mengapa UMKM Indonesia sulit menembus pasar ekspor. Kemudian segmen keempat, saran solusi. Jadi kita harapkan setelah kita bahas, kita bisa juga kira-kira apa yang bisa kita lakukan
untuk supaya UMKM kita ini bisa menembus pasar regional dan pasar global. Kemudian nanti sedikit penutup dari saya berupa pesan-pesan khususnya untuk para mahasiswa di IBS maupun adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas yang banyak mengikuti acara kita hari ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk kepada segmen pertama, situasi UMKM Indonesia saat ini. Tadi mungkin Ibu Titu juga sudah menyinggung ya berapa jumlahnya. Jadi lebih kurang jumlahnya kalau menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlahnya di sekitar kalau dibulatkan ke atas 65 juta ya UMKM Indonesia atau sekitar 99,6% dari seluruh sektor usaha yang ada di Indonesia. Jadi jumlahnya besar sekali. Nah, kemudian karakteristik mereka seperti apa UMKM Indonesia itu? Mereka pada umumnya bergerak di sektor informal ya dan tidak terkoneksi kepada ekosistem industri. Nah, jadi bergeraknya tuh lebih informal, tidak nyambung gitu dengan industri-industri besar yang kita tahu selama ini yang berhasil menembus itu justru industri-industri besar yang bisa menembus pasar-pasar ekspor karena persaingan yang tinggi. Nah, tapi bagi Indonesia, UMKM itu merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena memang menyerap banyak sekali tenaga kerja. Jadi paling kurang menurut catatan ada 116 juta atau 97% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Jadi luar biasa. Tanpa UMKM ini bisa dikatakan ekonomi Indonesia akan mengalami kesulitan luar biasa. Nah, kemudian kontribusinya terhadap PDB berapa? Tadi Bu Titu juga udah singgung, sekitar 61%. Nah, jadi lebih dari separuh kontribusi PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM. Begitu pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Nah, sekarang sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu kita sama-sama menyaksikan apa yang dialami dunia, bukan hanya Indonesia, dialami oleh khususnya masalah kesehatan berupa virus COVID-19 dan tentunya berdampak langsung kepada kehidupan perekonomian termasuk kepada UMKM. Nah, jadi kalau menurut data dan informasi yang ada, hampir semua UMKM Indonesia atau sekitar 87,5% terdampak secara negatif dari terjadinya pandemi COVID-19. Ini bukan hanya di Indonesia, sekali lagi ini terjadi di hampir semua negara. Nah, artinya apa? Kekuatan UMKM Indonesia tidak seperti kondisi dulu lagi sebelum pandemi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan bagaimana tadi UMKM menjadi backbone ekonomi Indonesia, semuanya harus serentak turun tangan membantu bagaimana supaya UMKM ini bisa survive. Nah, namun yang menguntungkan sebagaimana setiap kali musibah selalu ada hikmahnya. Kalau orang Inggris bilang selalu ada silver lining-nya. Jadi pada saat yang sama ketika terjadi transformasi cepat perdagangan dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan melalui platform digital. Nah, ini merupakan ancaman secara umum bagi mereka yang tidak siap, tetapi merupakan peluang bagi pengusaha-pengusaha apakah dia UMKM ataupun pengusaha yang lebih besar jika mereka mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Nah, jadi kita lihat sebagian dari UMKM Indonesia ternyata mampu merebut peluang ini dan bahkan membangun keunggulan di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Datanya menunjukkan kalau sebelum pandemi ada sekitar 8 juta UMKM Indonesia yang terhubung secara digital atau sekitar 13% dari total UMKM. Nah, namun dengan berjalannya waktu di tengah permasalahan-permasalahan karena COVID-19, di tengah terjadinya transformasi dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan digital, ternyata jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat dalam waktu singkat. Saat ini ada sekitar 15,3 juta UMKM yang terhubung kepada ekosistem digital atau sekitar 22%. Jadi dari 8 juta sebelum COVID menjadi 15,3 juta saat ini. Nah, ini jumlah yang tidak sedikit, walaupun dari total keseluruhan masih
porsinya masih kecil, baru 22%, tetapi tidak bisa dianggap kecil. Artinya apa? Kita bisa mengatakan bahwa UMKM Indonesia memiliki tingkat resiliensi yang cukup tinggi. Asal tahu caranya. Nah, sebetulnya tugas kita hari ini dan hari-hari ke depan adalah bagaimana menularkan semangat tinggi, resiliensi, daya juang, open mind, ingin belajar yang dilakukan oleh UMKM Indonesia yang berhasil ini kepada UMKM yang lain. Apa yang menjadi kata kunci sehingga mereka bisa sukses? Bagaimana yang lain, sebagian besar lainnya juga bisa mengikuti. Nah, inilah tentunya tantangan kita dan insya Allah bisa kita diskusikan, kita bedah lagi lebih dalam apa-apa hal-hal apa yang perlu dilihat. Jadi dari angka yang tadi, dari 15,3 juta UMKM Indonesia yang terkoneksi kepada digital, ternyata hanya 11% UMKM yang merupakan produsen. Ya, jadi kemudian sisanya itu adalah reseller. Nah, jadi kita bisa lihat artinya apa? Artinya hanya 11% yang fokus kepada perbaikan produknya. Karena mereka berada pada sisi produsen. Sementara sisanya memang terhubung secara digital, tetapi mereka reseller sebetulnya. Jadi mereka tidak berfokus kepada produk, peningkatan daya saing produknya melalui riset misalnya, itu cuma sekitar 11%. Sebagian besar lainnya malah berfokus kepada reseller. Jadi kita lihat banyak sekali e-commerce yang menjamur muncul ketika masa pandemi ini. Nah, oke, apa yang bisa kita lihat dari sini? Jadi UMKM itu selain mampu bertahan, ternyata mereka juga menggunakan platform digital, mereka juga melakukan shifting terhadap produk-produk yang mereka hasilkan. Jadi kalau tadi sebelum pandemi banyak sekali variasi produk yang difokuskan oleh UMKM, ternyata setelah pandemi apa yang dibutuhkan orang? Apa yang kemudian menjadi prioritas? Yang misalnya di sisi rumah tangga itu kalau mereka punya uang terbatas, apa nih yang mau kita beli? Ya kan? Apakah entertainment ataupun kita beli kendaraan bermotor, mobil atau segala macam? Apa yang menjadi prioritas dari sisi konsumen? Nah, ini kalau kita lihat sektor-sektor yang berkembang pesat ketika terjadinya pandemi adalah satu, tentu sektor-sektor yang terkait dengan industri kesehatan. Nomor satu, kebutuhan masyarakat adalah bagaimana menjadi sehat dan bisa bebas dari COVID, bisa terlindung dari COVID. Tentu ini akan merupakan prioritas pengeluaran. Nah, UMKM harus jeli melihat bagaimana apa yang dibutuhkan, misalnya kebutuhan masker, kebutuhan hand sanitizer, kebutuhan alat-alat kesehatan lain yang kira-kira akan dibutuhkan. Nah, jadi terjadi juga nih shifting dari produk-produk yang mereka jual. Kemudian apalagi selain kesehatan? Tentu makanan dan minuman. Karena walau bagaimanapun orang harus makan dan minum setiap hari. Yang tadinya kita mungkin bagi para pekerja ketika bekerja, katakanlah para pekerja yang di Jakarta, di pusat, di gedung-gedung bertingkat, mereka biasanya makan siang atau bahkan makan malam di restoran. Sekarang restoran tutup, kantor tutup. Apa yang terjadi? Semuanya pindah ke rumah. Pekerjaan pindah ke rumah, sekolah pindah ke rumah. Nah, apakah semua rumah tangga siap untuk memenuhi kebutuhannya sendiri? Tentu tidak. Nah, artinya terjadi perubahan demand yang tadinya berada di restoran-restoran, di berbagai mall, sekarang pindah ke rumah. Nah, UMKM juga harus jeli melihat ada permintaan untuk makanan dan minuman, tetapi harus ada inovasi dalam konteks delivery-nya. Ya kan? Nah, jadi harus bisa diantarkan di rumah, memiliki tingkat hygiene yang tinggi. Orang juga mau beli makanannya di mana? Bagaimana UMKM-nya? Nah, UMKM-nya nanti menyajikan, mereka buat website yang bagus, mereka buat link pemesanan yang baik, mereka kerjasama dengan delivery system, ada yang kerjasama dengan Gojek, ya kan, dan lain-lain. Nah, inilah yang mampu bertahan. Artinya apa? Kejelian-kejelian melihat peluang, perubahan produk yang diinginkan masyarakat, ini merupakan kata kunci bagi UMKM untuk survive. Nah, tentu saat ini yang kita bahas tadi adalah situasi domestik.
bagaimana perubahan demand pada sisi domestik. Karena tadi UMKM kita itu lebih banyak karena sektornya informal, mereka belum banyak tuh yang ekspor, yang pergi ke pasar regional maupun global. Pada umumnya UMKM kita mengisi pasar domestik yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya kita lihat coba itu mengenai kondisi ya. Sekarang kita lihat dukungan pemerintah untuk UMKM Indonesia. Nah, jadi karena pemerintah menyadari betul bagaimana aspek penting dari UMKM ini bagi perekonomian kita. Ini merupakan semacam pertahanan dari ekonomi Indonesia. Pemerintah sadar betul. Karena itu pemerintah membuat berbagai program untuk mendukung UMKM. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Jadi dalam membantu itu pemerintah melihat ada dua pendekatan. Pemerintah melihat dari sisi bagaimana membantu UMKM yang kesulitan dari sisi kemampuan suplai. Jadi dilihat kemampuan suplainya seperti apa, dan kemudian juga memperkuat sisi demand-nya. Jadi dua sisi itu yang dilihat oleh pemerintah, berbagai institusi pemerintah maupun dalam hal ini saya pikir Bank Indonesia juga cukup banyak membantu UMKM Indonesia. Nah, apa saja dari sisi suplainya apa saja yang sudah diberikan pemerintah? Satu, restrukturisasi pinjaman. Ya kan, kita tahu ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu UMKM yang kesulitan dalam menyicil kembali pinjamannya ke perbankan. Nah, ini diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi. Kemudian juga ada subsidi bunga bank, ya kan? Nah, pasti ini tidak asing bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ada serangkaian kebijakan pemerintah yang mencoba memberikan subsidi kepada UMKM. Kemudian ada subsidi pajak, subsidi listrik, ada pelatihan dan pendidikan juga. Jadi pelatihan-pelatihan bagaimana UMKM ini ketika mereka melakukan shifting terhadap produk yang mereka hasilkan, tentu tidak dengan sendirinya mereka memiliki skill untuk itu. Perlu diberikan keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, ini juga berbagai kementerian lembaga pemerintah bekerja sama dengan private sector itu juga melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ini beberapa contoh yang diberikan oleh pemerintah dari sisi suplainya. Kemudian dari sisi penguatan demand, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah mendorong penggunaan belanja pemerintah supaya juga mampu diserap oleh UMKM. Ya kan? Jadi bagaimana government spending itu juga bisa diserap oleh UMKM Indonesia. Jadi misalnya di bawah program ini kita lihat hari-hari ini pemerintah sedang meluncurkan program Bangga Produk Indonesia. Nah, ini antara lain tujuannya ini supaya ada kesadaran di publik kita, look ini loh ternyata kita punya produk ini. Nah, jadi jangan memang sekarang ini salah satu dampak dari menjamurnya e-commerce adalah banjirnya juga barang-barang produk dari luar negeri masuk ke Indonesia. Mengapa demikian? Karena sebetulnya e-commerce ini atau platform digital ini kan membuka pintu ya, membuka pintu kita keluar bagi eksportir kita, tetapi pada saat yang sama juga membuka pintu masuk bagi barang-barang luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Karena begitu pasar ini menjadi global, ketemu di dunia digital, ini akan terjadi seleksi alam. Barang-barang dengan kualitas yang lebih baik akan mendapatkan daya saing yang tinggi, diminati oleh konsumennya, dan tentu memiliki harga yang sangat bersaing. Nah, inilah tantangan bagi UMKM dan produsen-produsen Indonesia. Kita tidak bisa lagi melihat batas-batas negara, tidak bisa lagi cukup happy dengan pasar lokal, karena ternyata pasar lokal tadi tidak bisa kita isolasi sepenuhnya dari serbuan produk-produk asing. Ya, kita bisa menghimbau, pemerintah bisa menghimbau misalnya dengan program Bangga Produk Indonesia. Tetapi ketika betul-betul pada kenyataannya masyarakat dengan kemampuan keuangan yang terbatas, ketika mereka harus memilih di antara dua produk, yang satu lebih murah, yang satu lebih mahal, ya kan? Kualitasnya lebih kurang sama. Akhirnya kan yang bicara kan tetap mekanisme pasar.
Nah, jadi di satu sisi kita boleh menghimbau tentu setiap negara, bukan hanya Indonesia yang melakukan itu. Vietnam juga melakukan itu, mendorong masyarakatnya supaya membeli produk dalam negeri, tetapi pada akhirnya akan terpulang kepada konsumen. Mana yang konsumen akan pilih, ya kan? Nah, inilah sebetulnya tantangan dari produsen-produsen Indonesia, termasuk UMKM Indonesia. Kemudian apalagi kira-kira yang diberikan oleh pemerintah? Ada bantuan presiden untuk 12,8 juta UMKM. Nilainya sekitar 15,3 triliun rupiah. Kemudian ada program Bapak Angkat bagi UKM untuk memberikan pendampingan terhadap UMKM Indonesia. Nah, itu lebih kurang yang diberikan program-program yang bisa kita lihat. Tentu banyak program-program lain, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membantu UMKM. Nah, tapi tadi Ibu Titu sudah menyampaikan apakah itu cukup. Nah, tentu kita tidak bisa melihat seketika apakah program-program ini akan cukup. Mari kita lihat lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Coba kita lihat pertanyaan besarnya adalah mengapa UMKM Indonesia sulit menembus pasar ekspor. Jadi tadi kita udah lihat UMKM Indonesia itu berjaya di pasar domestik. Nah, sekarang hari ini kita mencoba melihat pasar ekspor, pasar regional maupun pasar global. Apa sebetulnya masalah utamanya? Kalau kita lihat, masalah utama dari UMKM Indonesia adalah produk-produknya itu minim nilai tambah atau bahkan masih berupa bahan mentah. Nah, untuk pasar domestik tidak masalah dengan tipe produk seperti itu. Tapi kalau untuk pasar ekspor, di mana pembeli di luar negeri, jadi kalau ada importir besar yang membeli produk, dia belanja dari berbagai negara, tentu dia punya pilihan. Dia mau belanja dari Indonesia, dia mau belanja dari Thailand, dia mau belanja dari Vietnam, atau mau belanja dari Cina, dia memiliki berbagai macam opsi. Artinya, pasar yang kita masuki ini adalah pasar persaingan sempurna, di mana banyak penjual dan banyak pembeli. Artinya apa? UMKM kita harus berbenah. Bagaimana caranya produk-produk kita itu bisa bersaing. Tidak cukup lagi kekuatan yang tadi dimiliki oleh UMKM Indonesia di pasar domestik, itu tidak cukup lagi modalnya untuk bisa bersaing di pasar regional dan pasar global. Nah, dampak lainnya dari karakteristik produk-produk UMKM kita yang tadi minim nilai tambah itu adalah bagi beberapa yang bisa menjual keluar dengan nilai tambah yang minim atau bahkan masih barang mentah, itu biasanya didikte oleh buyers-nya. Ini kalau bisa dikatakan marketnya itu adalah karakteristiknya buyers market. Artinya ketika mereka bernegosiasi menjual produknya, lebih banyak bayarnya yang menentukan terms. Ya kan? Misalnya kualitasnya, kami mau buah-buahan yang seperti ini, yang segar gini-gini ditentukan kualitasnya. Kemudian harganya juga mereka tentukan. Posisi tawar-menawar dari UMKM atau eksportir Indonesia itu sangat rendah. Ya karena itu tadi, karena karakteristik dari produknya. Itu satu masalah. Dan menurut saya itu adalah masalah utama. Masalah-masalah lain apa? Masalah lain adalah aspek legalitas misalnya. Banyak sekali UMKM kita itu, jadi kalau kita lihat lagi, UMKM itu adalah mikro, kecil, menengah. Di antara tiga ini kalau kita lihat, porsi terbesar adalah mikro. Ya kan? Mikro ini seperti apa karakteristiknya? Ya kecil sekali, asetnya juga kecil, di bawah 50 juta, tenaga kerjanya juga sangat sedikit, dan biasanya mereka tidak punya izin-izin usaha. Jadi aspek legalitasnya tidak memadai untuk memasuki pasar ekspor. Padahal kita tahu kalau mau memasuki pasar ekspor, banyak sekali persyaratannya. Izin-izinnya, izin ekspornya dari sisi sebelum dia keluar produknya dari Indonesia. Nah, nanti memasuki pasar di luar negeri nanti juga harus mengikuti juga persyaratan-persyaratan. Artinya aspek legalitasnya harus dibenahi. Kemudian aspek kekuatan produk dan bisnis plan. UMKM Indonesia perlu diajarkan untuk mengubah pola pikir dari menjual produk yang dimiliki. Jadi biasanya tuh UMKM kalau kita berinteraksi dengan ada publisher Indonesia sebetulnya. Publisher lokal. Dan sudah ada di bawahnya Telkom. Oke.
Ya, saya teruskan ya. Jadi banyak sekali UMKM Indonesia yang biasanya ujuk-ujuk pengen ekspor tanpa dia pelajari dulu sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh target marketnya di luar negeri. Nah, jadi ini perubahan mindset. Ini sebagian besar tidak dipahami dengan baik oleh UMKM kita. Nah, kemudian jadi langkah yang pertama yang mereka harus lakukan adalah merubah mindset dan melakukan market research terhadap target negaranya di luar negeri. Nah, setelah dia tahu, barulah dia membuat bisnis plan yang baik. Saya rasa kalau aspek legalitasnya mungkin tidak terlalu sulit, itu banyak sekali sekarang dukungan dari pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk membantu aspek legalitas ini. Tapi perubahan mindset ini memang perlu waktu. Perlu sering-sering kita ajak diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan juga ada UMKM yang mendengarkan dan mengikuti. Ini harus dilakukan. Nah, kemudian yang lainnya adalah untuk dalam rangka memperbaiki produknya itu dalam rangka ketika dia tahu bahwa yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor adalah produk seperti ini. Nah, apa yang dia harus lakukan? Dia harus melakukan inovasi. Dia harus berinvestasi di riset dan development. Nah, di sana dibutuhkan dukungan dari universitas. Di sana dibutuhkan dukungan dari badan-badan riset yang ada di Indonesia. Di sana dibutuhkan industri, di sana dibutuhkan dukungan pemerintah untuk membantu UMKM ini dalam rangka mengubah produknya yang tadinya bahan mentah yang minim nilai tambah menjadi sebuah produk yang kaya nilai tambah dan memiliki daya saing yang kuat di luar negeri. Jadi setelah UMKM-nya berubah, kemudian kita semua ini stakeholder yang memberikan perhatian besar kepada UMKM harus membantu mereka. Bagaimana cara mereka merubah itu. Kemudian aspek berikutnya tentu aspek pemasaran dan promosi. Nah, saya pikir kalau aspek pemasaran dan promosi ini tidak akan terlalu sulit jika memang produk yang dihasilkan itu adalah produk yang memang dibutuhkan oleh pasar. Nah, dalam hal ini misalnya satu kementerian saja, di mana tempat saya bekerja, Kementerian Luar Negeri. Kita memiliki jaringan 132 perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Ada 132, baik kedutaan besar maupun konsulat jenderal. Nah, artinya apa? Jaringan kita sudah kuat untuk pemasaran. Dan kita dengan senang hati akan mempromosikan produk-produk UMKM Indonesia yang tadi. Yang penting sudah memiliki daya saing yang kuat. Berapa biayanya untuk promosi? Biayanya 0. Biayanya silahkan buat katalog produknya secara digital. Kami dengan senang hati akan berjualan di luar negeri. Menjajakan produk-produk Indonesia. Tapi syaratnya itu, produknya harus memiliki daya saing dan bisa bersaing dengan produk-produk lain. Jangan kita dipaksa menjual produk-produk yang ala kadarnya. Mau promosi seperti apa juga akan sulit bersaing. Nah itu, jadi aspek pemasaran dan promosi tidak perlu khawatir akan dilakukan oleh jaringan itu sudah perintah Bapak Presiden kepada semua duta besar, kepada semua konsul jenderal, Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri, semua Menteri Ekonomi di Kabinet sudah menitip kepada semua kepala perwakilan Indonesia. Ada 132. Jadi jangan ragu-ragu UMKM Indonesia untuk pemasaran dan promosi akan kita pasarkan. Yang penting kami di-equip dengan digital katalog, ya kan, dengan informasi produk yang bagus, dan kita juga bisa memberikan feedback mengenai market research misalnya. Yang penting UMKM-nya juga mau untuk melakukan itu. Nah itu apa namanya beberapa kondisi. Tadi sebentar, ini ada kajian OECD, tadi udah saya sampaikan. Jadi OECD itu sempat membuat kajian tuh mengenai karakteristik UMKM di Indonesia. Tahun 2018 mereka membuat kajian judulnya SMEs and Entrepreneurship Policy in Indonesia. Nah, di situ dikatakan karena sebagian besar memang kategorinya itu mikro. Ada 98,75% yang tergolong kepada usaha mikro. Usaha kecil ada 1,15%, ya kan, yang lebih besar daripada mikro, dan yang termasuk menengah cuma 0,1% dari 65 juta itu tadi. Jadi memang luar biasa memang tantangannya UMKM Indonesia, apalagi yang dikatakan oleh OECD. OECD mengatakan rata-rata produktivitas tenaga kerja UMKM di Indonesia ini relatif rendah. Nah, ini juga tentu kita harus lihat.
Kita bangga, kita memiliki bonus demografi, kita memiliki tenaga kerja yang muda, yang produktif, tetapi skill-nya harus kita asah, sehingga produktivitasnya meningkat. Nah, ini tentu juga menjadi modal yang sangat penting bagi UMKM untuk maju. Tanpa produktivitas yang tinggi dari tenaga kerja yang bekerja di UMKM, mustahil UMKM-nya akan memiliki daya saing. Nah, ini merupakan kajian. Nah, kemudian apalagi yang mereka temukan, ternyata aktivitas ekspor di Indonesia itu dimotori oleh perusahaan-perusahaan besar, ya kan, bukan oleh UMKM. Nah, karena itu UMKM Indonesia juga harus terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Harus ada semacam kolaborasinya, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang industri skala besar, itu juga harus connect dengan UMKM. Dan satu lagi temuannya adalah ternyata dari perusahaan-perusahaan di Indonesia itu hanya 2% yang berinvestasi kepada R&D, kepada intangible asset. Sebagian besar mereka investasinya tuh kepada tangible asset, misalnya membeli kendaraan, membeli toko, ya kan, fasilitas produksi misalnya yang tangible. Sebagian besar fokus ke situ. Yang berinvestasi untuk riset and development atau intangible asset hanya 2%. Nah, ini harus kita tingkatkan. Jadi kemauan untuk menginvestasikan fund-nya untuk kepada menghasilkan riset itu harus diperbanyak. Dan ini butuh, sekali lagi, butuh dukungan dari perguruan tinggi. Nah, inilah kira-kira yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia sehingga menyebabkan mereka sulit menembus pasar regional dan pasar global. Nah, sekarang kita masuk kepada segmen keempat, saran dan solusi. Jadi supaya kita tidak hanya membahas saja, sebaiknya kita juga memberikan solusi. Apa kira-kira ke depan yang bisa kita lakukan untuk membantu UMKM Indonesia menembus pasar regional dan pasar global? Ada dua hal pokok menurut kami berdasarkan uraian-uraian di atas yang bisa kita lakukan. Pertama adalah mendukung program-program pendidikan dan pelatihan oleh universitas mengenai entrepreneurship. Jadi kita tahu UMKM Indonesia itu sebagian besar tuh otodidak. Sebagian besar menjadi pengusaha karena mereka tidak punya pilihan lain, bukan pilihan hidup. Jadi kalau kita lihat, kita wawancara, mengapa Bapak atau Ibu jualan ini misalnya? Kita pergi nih ke usaha kecil, mikro gitu, yang rumah tangga. Oh, kami tidak punya pilihan lain, Pak. Kami melakukan ini untuk bertahan hidup, untuk makan. Nah, begitulah kondisinya. Nah, jadi pertama yang perlu kita lakukan, mari kita berikan pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan mengenai entrepreneurship. Daya saing itu hanya akan menjadi konsep bagus di atas kertas jika kita tidak tularkan dalam bentuk pelatihan kepada UMKM-UMKM kita itu. Programnya bisa dibuat beraneka ragam, bisa dalam bentuk pelatihan jangka pendek, dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, atau yang lebih panjang lagi. Tergantung kapasitas dan waktu yang ada, baik dari sisi pelatihnya maupun dari sisi UMKM-nya. Itu pertama. Jadi kita rubah. Kalau mereka tidak diberikan pelatihan itu, mindset mereka yang tadi kita harapkan itu tidak mungkin. Kalau mereka tidak memiliki skill atau visi menjadi entrepreneurship, itu nggak akan mungkin mereka bisa berubah. Kalau visinya itu masih buat apa berbisnis? Untuk makan. Nah, itu akan sulit untuk kita berikan gambaran pasar ekspor, pasar global, segala macam. Nah, itu pertama ya, yang harus kita lakukan. Jadi mendukung program pelatihan. Kemudian memberikan pendampingan untuk memahami market luar negeri. Siapa yang bisa melakukan ini? Banyak pihak yang bisa melakukan. Banyak sekali institusi-institusi yang bergerak di bidang ini. Bahkan kami lihat Indonesia itu, karakteristik Indonesia itu adalah Indonesia itu kaya terhadap jiwa relawan. Banyak sekali tuh anak-anak muda Indonesia yang menjadi volunteer. Ketika COVID kita lihat relawan di bidang kesehatan, mereka membantu mencarikan dokter, mencarikan rumah sakit, mereka membantu membagikan sembako kepada masyarakat tanpa diminta. Nah, jadi dalam hal ini ada konsep namanya sociopreneurship, ya kan? Jadi mereka memiliki cara berpikir bisnis,
tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, kelompok-kelompok ini perlu dirangkul untuk bekerja sama, turun ke lapangan, membantu UMKM. Mengapa begitu? Karena itulah kekuatan Indonesia, itulah karakteristik bangsa Indonesia. Kerjasama, gotong royong. Jadi jangan dikatakan dalam bisnis itu gotong royong tidak bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan. Jiwa sosial dengan jiwa entrepreneurship itu bisa dikombin dalam sebuah konsep yang sangat baik, dan ini sangat pas dengan karakteristik orang Indonesia. Nah, jadi ini program ini bisa dilakukan. Nah, menurut kami itu hal-hal pokok yang bisa dilakukan untuk merubah mindset UMKM Indonesia. Itu hal yang penting yang bisa dilakukan. Nah, terakhir ada segmen penutup. Apa yang ingin saya sampaikan di segmen penutup? The good news bagi Indonesia, tahun depan Indonesia akan menjadi ketua G20. Nah, temanya yang diusung oleh Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, ini tema ini sangat tepat karena apa? Karena diharapkan tahun depan berbagai negara di dunia akan mulai melakukan upaya-upaya untuk recovery dari kondisi COVID-19. Karena itu kita tahu siapa ini anggota G20 ini. G20 ini terdiri dari 20 ekonomi besar yang dimana juga beberapa diantaranya nanti bisa mengundang beberapa negara tamu. Jadi kalau kita hitung kekuatan G20 ini, kira-kira GDP dari para peserta G20 ini walaupun cuma sekitar 20 negara, tapi GDP-nya itu ada 85% dari GDP global. Bayangkan dahsyatnya kekuatan G20. Nah, ini aspek penting bagi keketuaan Indonesia. Mengapa penting dan strategis bagi ekonomi Indonesia? Karena sebagai presiden, sebagai ketua G20 tahun depan, Indonesia bisa membuat agenda-agenda yang merupakan kepentingan bagi Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya. Mengapa itu penting? Karena G20 adalah kombinasi dari dua kekuatan besar. Kekuatan industrialized country yang tadinya G7, kemudian mereka undang emerging economies termasuk Indonesia di situ bergabung menjadi G20. Jadi di situ ada dua kelompok besar, negara-negara industri dan negara-negara emerging economy. Nah, karena Indonesia menjadi ketuanya, tentu Indonesia memiliki kesempatan untuk men-set agendanya, termasuk perhatian kepada UMKM. Makanya ini penting. Jadi perhatian terhadap UMKM ini bukan hanya tahun depan ketika Indonesia, tapi sudah terjadi di masa-masa lalu, tetapi dalam keketuaan Indonesia akan menjadi lebih kuat lagi. Kenapa ya? Karena tadi data-data menunjukkan UMKM adalah backbone bagi ekonomi Indonesia. Tapi UMKM seperti apa? UMKM yang unggul, UMKM yang memiliki visi jauh ke depan, UMKM yang terkoneksi kepada industri-industri sehingga mereka mampu memasuki pasar regional dan pasar global. Nah, tipsnya apa? UMKM Indonesia, sebagaimana tadi teman-temannya yang walaupun belum terlalu banyak, tetapi sudah memberikan contoh, diharapkan menginspire teman-temannya yang lain berupa mereka harus mampu masuk kepada platform digital. Tidak bisa lagi berdagang atau berusaha berbisnis secara konvensional. Jadi mereka harus rebut itu, kemampuan untuk masuk kepada platform digital. UMKM Indonesia harus berani berinvestasi kepada intangible asset melalui research and development. Jadi keuntungan nanti mereka itu jangan semuanya dibelikan kepada aset-aset yang tangible. Harus berani dimasukkan kepada R&D. Karena hanya dengan itu produknya bisa meningkat kekuatan daya saingnya. Kemudian mindset-nya harus dirubah. Jangan pengen jalan sendiri. Harus berani connect dengan industri-industri yang lebih besar. Nah, mengenai ini, izinkan saya memberikan satu success story yang terjadi di Vietnam. Kita semua tentu paham sebuah multinational corporation yang sangat terkenal di industri elektronik yaitu Samsung. Samsung memiliki industri yang cukup besar di Vietnam, pabrik mereka banyak sekali di sini, ada 6 pabrik dan terus ekspansi, dan saat ini 50% mobile phone di seluruh dunia disuplai oleh pabrik Samsung yang ada di Vietnam.
Nah, apa kaitannya dengan Samsung di Vietnam dengan UMKM? Jadi pemerintah memberikan aturan dan regulasi, menghimbau kepada investor-investor asing untuk mendampingi dan membantu UMKM Vietnam. Nah, regulasi ini apa yang dihasilkan dalam konteks Samsung ini? Jadi sudah ada sejumlah UMKM Vietnam yang berhasil menjadi supplier Samsung. Jadi ketika 2014 jumlahnya baru 4, tahun 2020 jumlahnya sudah 2041. Bayangkan dari 4 menjadi 2041 UMKM lokal Vietnam yang sudah menjadi supplier Samsung. Bukan hanya Samsung Vietnam, tetapi Samsung global. Kenapa? Karena dibimbing oleh Samsungnya melalui pusat riset mereka yang dibuat di Vietnam. Mana UMKM Indonesia yang berminat? Dibimbing, dilatih, diajarkan, ya kan? Nah, kemudian dia bisa memiliki produk yang memiliki standar kualitas yang tinggi, sehingga beberapa UMKM itu mampu mensuplai Samsung global, bukan hanya di Vietnam. Nah, inilah harapan kita kepada UMKM Indonesia ke depan. Ya kan? Jadi si industri-industri besar itu, baik industri besar nasional maupun PMA yang masuk ke Indonesia, harus kita berikan regulasi-regulasi supaya mereka memberikan, dan buat mereka itu juga win-win. Mereka juga senang bekerja sama dengan UMKM. Asal itu tadi, UMKM-nya mampu mengupgrade dirinya, bukan apa adanya. Nah, terakhir, pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa, khususnya yang dari IBS, nanti setelah belajar ekonomi, setelah belajar perbankan, tentu harapannya menjadi para profesional di bidangnya. Mungkin nanti akan bekerja di perbankan, akan bekerja di Kementerian Keuangan, ya kan, di berbagai instansi, di Bank Indonesia, di OJK, beberapa juga mungkin akan menjadi dosen. Jangan lupa luangkan waktu untuk UMKM, ya kan? Kenapa? Tadi kita udah sama-sama tahu, UMKM adalah backbone dari ekonomi Indonesia. Perbankan tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada yang didanai, ya kan? Nah, mendanai UMKM sebetulnya berisiko rendah. Kenapa? Kalau kita mendanai UMKM, modalnya kan cuma sedikit. Kalau satu kolaps tidak sama dengan memberikan kredit kepada satu konglomerat besar, yang resikonya sangat tinggi kalau mereka kolaps. Nah, tetapi memang kita harus masuk memberikan pelatihan-pelatihan UMKM seperti apa yang bisa diberikan pendanaan. Nah, jadi mari kita ubah mindset kita, bukan hanya UMKM yang harus berubah mindset, tetapi kita semua juga harus berubah mindset melihat UMKM kita. Lihatlah mereka sebagai bayi atau anak yang nanti akan tumbuh besar, nanti akan merawat ekonomi Indonesia. Sehingga kita juga harus merawat mereka. Karena nanti kalau mereka besar, mereka lah yang akan menyerap tenaga kerja Indonesia. Mereka lah yang akan berkontribusi kepada ekonomi Indonesia. Nah, itu pesan kepada mahasiswa IBS. Pesan kedua adalah peluang besar bukan hanya menjadi profesional, tetapi juga menjadi entrepreneur. Entrepreneur sangat dibutuhkan. Entrepreneur Indonesia masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan entrepreneur dari negara-negara lain. Nah, jadi jangan hanya menjadi profesional, jangan cita-citanya hanya menjadi banker, akuntan, dan lain-lain, tetapi juga kalau memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, sesungguhnya ini jauh lebih menantang di luar sana. Nah, dengan kombinasi dua ini, insya Allah masa depan Indonesia akan cerah kalau mahasiswa-mahasiswanya bersemangat, paham dengan apa yang dihadapi Indonesia, permasalahan kita di dalam, permasalahan kita di luar, persaingan asing, persaingan global. Mari kita ikuti perbincangan nanti ketika Indonesia menjadi anggota chair dari G20, akan ada ratusan meeting yang akan diselenggarakan oleh Indonesia membahas segala macam. Tahun depan dengan platform digital ini saya yakin sebagian diantaranya akan dibuka untuk publik. Nah, ini merupakan sumber kita untuk menuntut ilmu, menambah wawasan ke depannya. Dengan itu saya tutup paparan hari ini. Terakhir dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Duta Besar, Pak Denny Abdi, maaf. Paparannya sangat
sangat komprehensif ya Pak ya. Dan berarti kita sudah berada di jalan yang benar nih Pak. Kami dosen-dosen di IBS ini kalau sedang mengajar, kami juga menyemangati para mahasiswa untuk membuka usaha setelah lulus. Jadi sudah sesuai ya Pak ya dengan saran Pak Denny Abdi. Baik, Pak, saya kalau boleh bertanya Pak, sebelum kita melanjutkan, banyak UMKM yang tetap mengeluh, permasalahan yang mereka hadapi di lapangan adalah masalah permodalan, kemudian pemasaran. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Ya, baik, terima kasih Bu Yosi ya. Jadi memang sebetulnya itulah permasalahan utama mengapa tadi saya mengatakan mari kita merubah mindset. Sebetulnya betul itu masalah, betul itu tantangan, tetapi sebetulnya itu bukan masalah sebenarnya. Itu simptom. Jadi kalau kita sakit ya, misalnya kita sakit, oh bagaimana sakitnya? Oh saya panas. Sebetulnya bukan panas itu sakitnya, itu simptom, itu gejala. Penyakitnya apa? Nanti dokter yang tahu. Dokter akan periksa, dicek, oh dia panas, dicek lagi, nanti mungkin perlu lab. Nanti dokter yang akan menyimpulkan penyakitnya apa setelah mengetahui lebih dalam. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan UMKM, dia mengemukakan itu sebetulnya itu adalah simptom. Permasalahan permodalan, permasalahan akses pasar, itulah yang mereka hadapi sehari-hari. Tetapi sesungguhnya permasalahannya bukan di situ. Kenapa saya berani mengatakan itu? Permasalahannya adalah mindset bagaimana sebuah UMKM memulai bisnis. Coba tanya ke mereka, apa yang mereka jual? Pasti mereka jual, misalnya mereka menjual produk hasil bumi lah. Saya dulu dari Sumatera Barat, di situ ada kulit kayu manis, cinnamon, cassia vera. Mereka menjual itu. Kenapa menjual itu? Ya ini yang kami punya Pak, katanya. Terus pernah ngecek belum pasarnya apa? Butuhnya apa? Ya ada memang bayarnya di luar negeri. Bayar itu mereka olah lagi. Sehingga kan kita menjadi minim nilai tambah, minim daya saing. Tapi apakah pernah kita berpikir, ini cinnamon ini dijadikan apa ya di luar negeri? Kalau kita lihat lagi, oh ternyata dijadikan bahan baku industri kosmetik. Dijadikan bahan baku industri makanan. Loh, kenapa kita tidak buat produk antara? Jadi jangan kirim bahan mentah. Kita bikin dong produk antaranya. Bahan bakunya itu seperti apa? Lebih hebat lagi, kita bikin produk jadinya. Ya kan? Nah, tentu membutuhkan kolaborasi. Nah, jadi artinya UMKM kita itu harus kita ajarkan membuat produk yang dibutuhkan pasar. Bukan hanya produk yang dia punya. Kalau dia menjual sesuatu yang dibutuhkan pasar, saya yakin dia tidak akan kesulitan pasar. Kenapa? Karena orang akan nyari dia, ya kan? Ya kan, di dunia ini orang mencari kualitas. Contoh ini sekarang ya, walaupun mungkin tidak apple to apple, permasalahan berbagai industri elektronik di dunia saat ini kesulitan microchips. Kita semua dengar kan? Di Amerika, di Cina, di mana-mana, semua negara maju membutuhkan microchip. Ternyata baru sadar produsennya itu hanya ada di Taiwan. Sehingga Taiwan itu sekarang menjadi rebutan. Ya kan? Kenapa? Karena si Taiwannya itu begitu visioner, dia membuat microchip yang ternyata dibutuhkan oleh semua industri elektronik, termasuk mobil listrik apa segala macam membutuhkan. Komputer, tanpa itu mobile phone industri ini tidak akan. Termasuk pabrik-pabrik yang ada di Indonesia membutuhkan microchip. Nah, bagaimana visinya mereka membuat itu? Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Indonesia punya semuanya untuk membuat itu. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Nah, jadi UMKM kita itu harus kita ajarkan mengubah mindset. Ketika produk yang dijual itu dibutuhkan pasar dan memiliki daya saing, tidak sulit lagi menjual, akan dicari orang. Nah, terus masalah kedua apa keluhannya? Oh, kami sulit modal. Pertanyaannya, apakah modal kurang? Apakah tidak ada duit di Indonesia? Nah, mungkin ini forum yang tepat kalau saya nanya ke para perbankan. Ada duit nggak untuk disalurkan kreditnya? Pasti semua ngangguk banyak duit. Ya kan? Mana ada bank yang bilang nggak ada duit untuk menyalurkan kredit? Permasalahannya UMKM kita tidak bankable. Bisnis plan-nya tidak bankable.
produknya tidak mudah dijual. Ya nggak mau banknya ngasih kalau potensinya macet, ya kan? Nah, jadi mari kita menjadi dokter, kita bedah lagi simptomnya itu, apa sih penyakitnya? Apa betul penyakitnya permodalan atau akses pasar? Atau ada penyakit lain yang harus kita lihat gitu. Nah, dokternya siapa? Ya banyak nih ahli-ahli kita. Nah, saya sendiri bukan merasa ahli, saya cuma sekedar tahu, baca-baca kiri kanan. Nah, tentu nanti butuh pendampingan yang lebih teknis kepada UMKM, dilihat masing-masing sektornya, dilihat masing-masing pendampingan. Nah, inilah tugas universitas, tugas institusi pendidikan, pemerintah, bahkan perbankan untuk mendamping. Jadi mari kita address penyakitnya, bukan simptomnya. Nah, kenapa UMKM-nya mengeluh gitu? Karena itu yang mereka lihat sehari-hari. Mereka juga nggak ngerti penyakitnya apa. Yang dia tahu yang dia rasakan saja gitu. Jadi nggak salah juga mereka menjawab itu masalahnya. Betul. Mungkin gitu Bu Yosi jawabannya ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Denny. Mungkin dari para panelis ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan yang lain? Mungkin kalau barangkali Bapak Hartadi ingin memberikan tanggapan terhadap pemaparan materi dari Pak Denny. Terima kasih moderator. Ya, sebetulnya tidak memberikan tanggapan, tapi terima kasih Pak Dubes Denny atas paparannya. Saya kira menarik sekali dan ini bisa menjadi tambahan semangat sebetulnya untuk para UMKM kita untuk memasuki, untuk go global, istilahnya, istilah kerennya anak muda itu para mahasiswa supaya UMKM-nya go global. Saya sependapat sekali dengan paparan Pak Denny ya, bagaimana kita mempersiapkan mindset terutama ya, supaya ya memang namanya sendiri disebut UMKM. Kecil, menengah, bahkan ada yang disebut mikro gitu ya. Sehingga gimana kalau kita minta, kalau mindsetnya tetap kecil seperti itu, kita minta dia global, pasti akan sulit sekali. Namun saya setuju bahwa harus ada perubahan mindset seperti itu. Ya, saya mendukung sekali memang karena di Indonesia itu kan UMKM-nya, nanti mungkin teman-teman dari Apindo juga bisa memberikan tanggapan, bahwa ini kan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil-kecil gitu ya. Namun saya kepingin pendapat Bapak misalnya, ya, apakah pandangan negara-negara partner dagang kita seperti Vietnam, apakah UMKM ini harus mempunyai seperti Bapak asuh, harus dibuat seperti korporasi gitu ya? Saya tidak tahu ya, ada korporasi sehingga dealing internasional atau globally itu bisa semakin dipercaya. Karena salah satu kelemahan kalau dia kecil-kecil dan tidak ketahuan latar belakangnya dan lain sebagainya, itu mungkin memerlukan seperti Bapak asuh, Bapak angkat, ya. Bapak juga pasti sudah pernah mendengar ada BUMN desa, BUMD go to desa gitu ya, seperti itu, yang merangkul UMKM. Dan kemudian saya juga teringat tadi Pak Denny mengatakan Samsung sebagai korporasi dunia itu bisa mengambil anak-anak di Vietnam ya untuk menjadi partner dagang seperti itu. Itu usaha yang saya kira yang perlu kita galakkan ya supaya Indonesia bisa cepat masuk. Saya sangat sependapat dengan Pak Dubes. Ya mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman UMKM bisa masuk ke Vietnam ya dengan lebih terpercaya begitu ya. Terima kasih Pak Dubes atas paparannya. Moderator Bu Yosi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hartadi. Nah, baik Pak Denny, kita sekarang melanjutkan ke sesi tanya jawab dari audiens, boleh ya Pak? Ya, mungkin kalau boleh saya tanggapi sedikit ya dari Pak Hartadi ya. Jadi Pak Hartadi terima kasih dukungannya Pak. Alhamdulillah kalau tokoh senior seperti Bapak sepandangan kami lebih lega lagi Pak. Jadi cara pikirnya nggak salah nih. Karena saya ini masih kelompok kalau dibanding Bapak masih kelompok milenial ini saya ini. Nah, terus mengenai itu Pak, mengenai pertanyaan Bapak soal pendampingan, soal bagaimana kolaborasi, kemitraan, tentu ini berbeda di setiap negara Pak. Vietnam dengan Indonesia berbeda, partnership antara industri besar dengan UMKM itu selalu
akan sangat baik. Kita lihat Jepang, Pak. Yang namanya pabrik mobil Toyota, itu tidak semua komponennya dihasilkan oleh Toyota. Ya kan, Pak? Banyak sekali komponen-komponen kecil yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan kecil di Jepang. Tetapi kualitasnya, Pak, nggak kalah dengan industri-industri itu. Jadi memang ada pendampingan, Pak. Ada pendampingan dalam produksinya, dalam risetnya. Nah, tentu ini two-way traffic. UMKM-nya berubah mindset, nah ya si industri besarnya ini juga mau mengulurkan tangan. Nah, ketika tangannya ini udah nyambung, udah ditarik, nah itu udah jalan, Pak, dengan sendirinya. Karena kita sebetulnya tidak punya pilihan lain dengan komposisi jumlah UMKM yang dimiliki Indonesia. Dan saya rasa hampir semua, bukan hanya negara berkembang, Pak, negara maju juga sama. UMKM-nya juga, kalau kita lihat di Eropa itu banyak sekali koperasi, ya kan? Koperasi-koperasi sebagaimana halnya di Indonesia. Memang backbone ekonomi banyak negara itu adalah UMKM. Nah, cuma memang UMKM di negara maju itu misalnya dia menjadi UMKM ketika dia memulai bisnisnya. Katakanlah Bill Gates. Bill Gates ini UMKM nggak? UMKM, Pak. Dia mulai kan dari garasi mobil, ngutang-ngatik itu kan kita kategorikan UMKM kalau kita lihat jumlah modal dan jumlah tenaga kerjanya. Tapi begitu dia menemukan sesuatu, ya kan, melalui risetnya dia, dan dia cari-cari itu perusahaan besar yang mau mendanai dia, mendapat dukungan, melompat, Pak, menjadi bilioner seperti saat ini. Nah, karakter Indonesia seperti apa? Sekali lagi, yang saya lihat dari Indonesia ini adalah negeri yang penuh sukarelawan muda, yang sangat idealis. Nah, jadi himbauan saya, Pak, kalau untuk kita, selain institusi-institusi yang formal, seperti katakanlah Bank Indonesia, kementerian lembaga, Pemda, mohon dirangkul juga adik-adik kita ini yang relawan-relawan. Mereka ada di semua bidang. Di sektor UMKM juga bukan main banyaknya. Saya sekarang nih lagi kerjasama dengan salah satu teman yang saya kategorikan relawan juga, tetapi jaringannya minta ampun. Dia punya pasar di Eropa, di Cina, di mana-mana. Dia bisa memberikan pelatihan kepada UMKM. Jadi rapat-rapat 3-4 orang kita tuh lagi membantu keripik. Coba keripik. Jadi keripik singkong itu sekarang permintaannya gila-gilaan karena semua orang pindah ke depan TV, ya kan? Pada saat pandemi ini, yang tadinya orang ke restoran kemana-mana, sekarang chips itu menjadi kebutuhannya gila-gilaan. Nah, ternyata ketika kita cari suppliernya yang bisa memenuhi jumlah banyak, nggak banyak UMKM yang mampu. Nah, jadi kita tuh selain membantu UMKM-nya, nanti juga harus ngomong ke petaninya, bagaimana meningkatkan produktivitas, menghasilkan singkong yang berkualitas, kualitasnya seragam, produktivitasnya juga naik per hektarnya, sampai kita harus ke situ. Ya, bagi saya, I don't mind, saya bilang. Nanti kita ketemu Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, semualah apa permasalahannya nanti kita lihat. Karena at the end of the day, ekonomi Indonesia itu harus mengadres isu ini. Jadi begitu kira-kira Pak Artadi yang bisa saya respon. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yosi. Terima kasih Pak Denny. Pak Hartadi, apakah ada tanggapan berikutnya atau sudah cukup, Pak? Baiklah, Pak Denny, kami sekarang akan membacakan beberapa pertanyaan dari audiens ya, Pak? Ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Dr. Andes Stefanus, MS, MSI. Bagaimana upaya kedutaan besar mengenalkan atau bahkan melakukan transformasi mindset? Mindset UKM hanya karena terpaksa untuk cari makan adalah fixed mindset yang sudah tertanam beberapa generasi. Kita perlu mindset bertumbuh. Bagaimana pula peran akademisi, khususnya IBS? Silakan Pak Denny. Oke, ya mungkin apa yang kita lakukan hari ini itu adalah bagian dari upaya kita kan. Sekarang kan kadang-kadang kalau di masa lalu tugas duta besar itu kan G2G ya, hubungannya meningkatkan hubungan bilateral, biasanya mitranya itu adalah
orang pemerintah dari negara, misalnya seperti saya di sini, saya ketemunya Kementerian Luar Negeri Vietnam, orang-orang dari pemerintah Vietnam gitu. Nah, sekarang dengan adanya tantangan-tantangan kita di sini, dengan pahamnya kita apa yang dibutuhkan ekonomi Indonesia, saya nggak bisa lagi bekerja secara konvensional juga. Saya juga harus merubah mindset saya. Saya juga harus mau. Nah, gini, makanya undangan dari Bu Titu dan IBS hari ini, saya anggap ini kesempatan saya untuk menularkan apa yang saya tahu supaya terjadi perubahan-perubahan mindset itu. Nah, jadi kita manfaatkan, jadi bukan hanya UMKM yang kita minta go digital, kita juga harus go digital gitu. Tidak bisa lagi kalau mau memberikan pendampingan itu nanti kita ketemu deh, kita atur tahun depan. Ya, kapan kita mau ketemu dengan kondisi kayak begini? Nah, instead mari kita gunakan Zoom, kita lakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kami di kedutaan bukan hanya mengadakan webinar dalam jumlah besar seperti ini, bahkan saya pertemuan dengan 4-5 orang pun saya ladenin melalui Zoom. Kalau memang mereka perlu misalnya informasi atau keterangan apa yang kira-kira bisa mendorong, membangkitkan semangat mereka untuk maju ke depan. Nah, jadi dan ini dilakukan oleh semua perwakilan Indonesia. Ini pada saat kita ngomong ini, saya yakin banyak sekali perwakilan Indonesia sekarang yang sedang lagi Zoom juga dalam membahas berbagai macam isu, khususnya ekonomi, karena memang ini yang lagi dibutuhkan Indonesia. Nah, jadi untuk Pak Stefanus, kami di Kementerian Luar Negeri dan kedutaan-kedutaan, konsulat bekerja sama dengan berbagai kementerian Indonesia melakukan aktif sekali menggunakan platform digital ini untuk melakukan pencerahan-pencerahan, menginspirasi, menyemangati, kadang-kadang mengatasi masalah-masalah kecil bahkan yang mereka hadapi di lapangan oleh UMKM Indonesia. Nah, untuk IBS mungkin kami minta Bu Titu kali ya, kira-kira peran universitas dalam hal ini, IBS kira-kira apa yang bisa dilakukan. Silakan Ibu Bu Yosi atau Bu Titu. Silakan Bu Titu mungkin ingin menambahi, Bu. Terima kasih Pak Dubes. Jadi memang relevan sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dubes. Itu kami sekarang sedang membangun yang disebut inkubator bisnis. Jadi antara lain adalah sarana bagi mahasiswa kita untuk mengeksekusi keinginan untuk menjadi wirausaha. Jadi maksudnya di situ. Tapi ini baru dimulai Pak. Dan kita juga mencoba untuk bekerja sama dengan yang lain. Dan ini adalah salah satu wujud dari bagaimana menghasilkan SDM lulusan dari perguruan tinggi itu tidak hanya seperti tadi disebutkan menjadi profesional, tetapi juga seperti harapan pemerintah banyak yang akan menjadi entrepreneur. Jadi kita sebut Indonesia Banking School Entrepreneurship itu yang kita bangun dengan lab yang disebut inkubator bisnis itu. Terima kasih Pak Bu Yosi. Terima kasih Bu Titu. Terima kasih Pak Denny. Kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari Pak Baso Muklis. Pertanyaannya demikian Pak. Banyak pelaku UMKM yang bisa membuat produk, tapi bingung harus memasarkan kemana. Sebagai contoh, di daerah kami banyak masyarakat yang memproduksi bawang goreng siap saji, siap pakai. Tapi peluang pasarnya belum tahu harus dilempar kemana tuh Pak. Demikian Pak pertanyaan. Oke, mau ada beberapa digabung atau satu-satu kita respon? Bu Yosi gimana? Mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip? Pertanyaan yang mirip-mirip ya Pak, baik. Biar banyak yang kita respon. Biar sekaligus ya Pak ya, baik. Kalau ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Hilman dari STIE Ekuitas. Assalamualaikum Pak Dubes, izin bertanya. Produk-produk apa saja yang berpeluang untuk dipasarkan di Vietnam? Kayaknya mau ekspor ini Pak. Bagaimana country risk Vietnam? Dan fasilitas apa yang disediakan oleh KBRI bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di Vietnam? Demikian Pak. Oke. Kalau gitu saya coba respon dulu ya dua ini. Pertama untuk Pak Baso Muklis mengenai
pemasaran bawang goreng ya, bawang goreng siap pakai. Jadi kalau memang produk Bapak ini sudah produk akhir ya, artinya tinggal dijual ke konsumen, ini pemilihan produknya sudah tepat. Jadi artinya kita bukan jual bawangnya, tetapi bawang yang sudah digoreng yang sudah jadi. Nah, kemudian mungkin yang perlu dilihat adalah pertama tentukan dulu target marketnya. Ya, jadi kalau mau ekspor itu kan nggak bisa tiba-tiba kita bangun pagi kita bilang besok saya mau ekspor gitu. Ya kan nggak bisa begitu. Jadi Bapak harus baca-baca dulu kira-kira produk Bapak ini potensinya di mana. Negara-negara mana ini yang ini. Nah, kemana informasi ini bisa ditanyakan? Banyak sekali instansi pemerintah, banyak sekali internet yang bisa dibaca untuk melihat produk-produk itu. Atau hubungi KBRI juga bisa. Apakah di KBRI ada nih produk-produk seperti ini. Nah, kalau kita sudah tentukan, kita sudah tahu target marketnya, kita lihat pesaingnya, Pak. Ya kan, misalnya katakanlah Vietnam. Kita berandai-andai saja. Vietnam membutuhkan banyak bawang goreng yang siap saji gitu, yang udah jadi. Oke, ada potensinya di situ. Kita lihat Vietnam impor sekian, artinya sebagai sebuah target market, Vietnam sudah memenuhi syarat. Yang kedua kita lihat pesaing kita. Siapa yang sudah masuk ke situ? Dari negara mana ekspor? Karena kita bicara ekspor ini. Kalau bicara ekspor ini, ingat ini adalah pasar persaingan sempurna. Banyak penjual, banyak pembeli. Jadi beda dengan kita punya warung di kampung misalnya, ya kita tinggal buka warung, kita tunggu ada orang beli kita jual, kalau enggak gitu. Ya kan? Nah, kalau pasar ekspor ini beda. Ini transaksi terjadi karena ada inisiatif dua arah. Ada penjual yang menawarkan produknya, ada pembeli yang membutuhkan. Nah, dalam rangka itu kita harus lihat karakteristik dari target market tadi. Siapa yang sudah masuk ke situ, seperti apa bawang gorengnya, ya kan? Baik tingkat kesehatannya, sekarang ini pada umumnya semua pengen sehat. Jadi tentu minyak gorengnya mereka nggak mau terlalu banyak minyak goreng, diolah dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, kalau bisa organik, ya kan? Minyak gorengnya juga kalau bisa yang sehat. Nah, dari situ kita lihat kemasannya. Harus ada ingredient produk di kemasan Bapak, ya kan? Nah, itu harus informasi yang lengkap dalam bahasa Inggris sehingga nanti calon konsumennya ini bisa membaca, oh ini. Nah, ini kita lakukan sebelum produk kita masuk pasar, ya kan? Nah, karena apa? Karena orang belum mengenal. Kemudian Bapak juga harus bikin brandnya. Jangan sampai nanti udah masuk dijiplak orang, ya kan? Brand ini pun mesti didaftarkan supaya terlindungi mereknya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum masuk pasar ekspor. Nah, di mana itu semua pengetahuan itu? Itu sebenarnya ada semua. Di internet juga ada. Misalnya untuk membuat membuat ingredient, membuat kemasan yang bagus itu ada pelatihan-pelatihan. Kementerian Perdagangan melakukan itu. Ada juga tadi saya sampaikan ada konsultan-konsultan yang dengan senang hati juga akan membantu. Mereka juga akan bahkan mencarikan pasar. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, nanti kita compare itu produk kita dengan produk pesaing ini di mana ininya. Apakah kira-kira kita bisa bersaing? Nah, kemudian kita kirimlah sampel. Nah, KBRI bisa dimintai bantuan tuh. Kirim ke KBRI, nanti KBRI nanti akan coba masukkan ke pasar-pasar yang ada. Kita tes marketnya, bagaimana responnya. Nah, terus seperti itu. Memang butuh usaha yang kerja keras dan terus-menerus. Tetapi hebatnya pasar ekspor itu, sekali brand Bapak dikenal di sini, akan dicari orang. Permintaannya itu akan berkesinambungan. Berbeda dengan kalau kita pasar lokal. Pasar lokal ya kalau kita lagi jualan, cuaca bagus, kita jualan minuman segar nih lagi seru nih, lagi laris. Tiba-tiba begitu hujan nggak ada yang beli, ya kan? Nah, itu pasar lokal karakteristiknya seperti itu. Tapi kalau pasar ekspor itu rata-rata stabil. Dan bahkan karena mereka tergantung kekuatan dia juga, kadang-kadang dia bahkan jual lagi ke tempat lain kalau memang produk kita ini bagus gitu. Nah, jadi kalau sudah begitu, tidak akan habis-habis itu permintaan. Nah, itu tips saya bagaimana memasarkan. Yang penting networking harus kuat. Setiap permasalahan yang kita hadapi ada tempat bertanya. Kalau rajin nyari sendiri di internet semua ada. Kalau tidak tanya teman, tanya ke kedutaan. Oh, di Vietnam kontak tim ekonomi kita, atas perdagangan kita dengan senang hati.
informasi mengenai KBRI bisa dilihat di website KBRI. Ada ada email, ada kontak di situ, akan kita respon. Bahkan saya juga dengan senang hati menaruh di website Indonesia beberapa produk Indonesia yang sudah teruji kualitasnya. Saya taruh itu di situ for free. Jadi daripada kita nyari-nyari pameran digital, saya taruh aja di website Indonesia. Nama feature-nya Indonesian Product. Ya kan? Jadi orang-orang Vietnam yang membutuhkan tinggal lihat di situ. Kalau mereka pengen tanya, kontak KBRI. Kalau pengen kenal sama produsennya, saya kenalkan dengan produsennya. Kadang-kadang saya bikin Zoom cuma 3 pihak saja. Produsen, pembeli, kita fasilitasi. Meeting pertama, meeting berikutnya silakan ketemu langsung. Nah, yang penting orang-orang yang kita kenalkan, baik calon pembeli maupun calon penjual, adalah orang-orang yang serius dan mau menjaga produknya. Karena urusan KBRI adalah bagaimana menjaga nama baik Indonesia, menjaga nama baik Indonesia, menjaga nama baik produk Indonesia. Jadi kalau kita mau masuk pasar ekspor itu betul-betul itu harus dijaga. Punya kontrak, jangan sekali-kali melanggar kontrak. Walaupun rugi, kirim. Karena karakteristik ekspor seperti itu. Sekali nama kita cacat, jangan harap bakal bisa ekspor lagi. Karena mereka saling tanya nih satu sama lain. Nah, jadi itu akan terjadi ketika kita tanda tangan kontrak, harganya bagus 10 waktu itu. Ketika kita mau delivery, harga lokalnya naik. Dihitung-hitung nggak masuk nih. Waduh, gimana ya? Ini kita udah kontrak, kalau dikirim rugi, kalau nggak dikirim gimana? Kalau jadi eksportir, punya visi ke depan, kirim walaupun rugi. Orang akan hargai kita. Justru di situ orang melihat ini mitra yang reliable. Walaupun rugi dia tetap memenuhi kontraknya. Nah, ini satu lagi mindset ya untuk eksportir yang harus dipahami baik-baik. Modal dasar hubungan antara eksportir dengan importir di luar negeri hanya satu, kontrak. Nah, kontrak itu harus dihormati sebagai ikatan yang sakral gitu. Kalau kita mau eksis. Nah, lama-lama kita akan dicari orang. Itu kira-kira. Pak Hilman, produk-produk potensial di Vietnam. Jadi secara umum, Vietnam ini kalau untuk produk-produk UMKM itu saingannya Indonesia. Secara umum, karena demografi kita mirip antara Vietnam dengan Indonesia. Kita sama-sama emerging economies, punya bonus demografi, alamnya juga tidak kalah luas antara Vietnam dengan Indonesia. Penduduknya ya paling banyak kita di ASEAN, kita 270 juta, Vietnam itu 98 juta. Tapi tidak kecil loh Vietnam itu. Vietnam itu nomor 3 di ASEAN. Setelah Indonesia, Filipina, setelah Filipina lebih sedikit daripada Filipina, Vietnam. Nah, bayangkan Vietnam dengan purchasing power yang naik pesat hingga saat ini akan menjadi salah satu negara yang akan memiliki ekonomi kuat. Prestasi Vietnam di tahun 2020 ketika banyak negara ekonominya tumbuh minus, Vietnam tumbuh positif. Coba bayangkan. 2020 pertumbuhan ekonomi Vietnam 2,9%, bahkan mengalahkan Cina yang 2,4%. Kita sendiri minus di 2020 kan. Nah, ini hebatnya. Jadi ke depan Vietnam ini dengan purchasing power-nya yang kuat, dia akan banyak membutuhkan barang-barang consumer product dari Indonesia juga. Walaupun mereka sendiri banyak menghasilkan. Nah, jadi nanti bisa didalami, bisa berkomunikasi dengan tim KBRI produk-produk apa. Nah, di samping itu untuk produk-produk yang kaya nilai tambah, Vietnam itu juga produk-produk industri dia juga sudah masuk ke situ. Tahun depan Indonesia mungkin akan mulai melihat mobil buatan Vietnam. Jadi jangan kaget ya. Jadi ada nama mobil mereknya Vinfast. Mereka sudah register desain industrinya di Kementerian Hukum HAM Indonesia tahun ini. Jadi mungkin tahun depan electric vehicle-nya akan mulai meramaikan pasar electric vehicle Indonesia. Jadi jangan kaget dengan kemajuan Vietnam. Produk yang banyak dibutuhkan Vietnam saat ini, sekarang ini ekspor terbesar kita adalah batu bara dan otomotif. Kalau untuk produk-produk yang dari mungkin dari UMKM adalah produk-produk perikanan. Mereka banyak butuh lobster dari Indonesia, produk ikan dari Indonesia, karena processing industri perikanan Indonesia, Vietnam sangat maju. Mereka memiliki pasar yang kuat di Eropa,
di Cina, di Amerika, processing mereka sangat bagus. Nah, ini salah satu industri yang kami sedang dorong kerjasama antara processing industri antara perikanan Indonesia dengan Vietnam. Lain-lain kita banyak bersaing dengan Vietnam, tetapi lagi-lagi di tengah persaingan selalu ada peluang untuk kerjasama. Mungkin itu respon saya untuk Pak Ilman. Kalau Pak Ilman tertarik lebih lanjut, silakan mengontak dengan KBRI nanti. Nanti kita dalami lagi. Terima kasih banyak Pak Denny Abdi, Pak Duta Besar. Ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam sangat ini ya Pak, yang sangat suportif terhadap usaha UMKM. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir ada dari Bapak Dr. Untoro. Kami persilakan pertanyaannya disampaikan secara live. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Yang terhormat Bapak Duta Besar Indonesia untuk di Vietnam, terima kasih luar biasa pencerahannya. Saya langsung aja mungkin bertanya Pak, karena kesedihan yang ada bahwa produk-produk UKM di Indonesia banyak diserbu oleh UKM dari produk UKM dari Cina, bahkan mereka melalui marketplace seperti itu. Apakah ini terjadi juga di Vietnam? Kalaupun iya, bagaimana kebijakan pemerintah Vietnam mengatasi ini? Kemudian kedua, Pak, berkaitan dengan kemarin ketika ada perang dagang antara Amerika dan China, kemudian ada relokasi pabrik-pabrik Amerika dan teman dagang mereka yang dari Eropa dan sebagainya, bahkan dengan Jepang juga, merelokasi ke beberapa wilayah di negara ASEAN, ya Vietnam dan Indonesia. Bagaimana kebijakan mereka ketika itu? Kemudian bagaimana hasilnya untuk merebut kesempatan itu yang dilakukan oleh Vietnam. Terima kasih Pak Duta Besar. Demikian, terima kasih. Baik, langsung saya jawab, Bu Yosi. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Dr. Untoro dari IBS ya. Mengenai pertanyaan pertama, apa yang dilakukan pemerintah Vietnam untuk meredam serbuan-serbuan dari produk-produk dari luar negeri yang masuk ke sini. Jadi memang betul Pak, seiring dengan meningkatnya purchasing power di Vietnam, income per kapita mereka naik, tentu daya belinya ini juga akan meng-create demand ya untuk produk-produk. Dan dengan platform digital tentu tidak menutup kemungkinan bahwa produk-produk itu masuk dari luar. Nah inilah Pak yang mereka lakukan, yang kita diskusikan tadi Pak. Kalau kita tadi berdiskusi menghimbau, Vietnam itu sudah lakukan, ya kan? Mereka sudah bina UMKM-nya dan resiliensinya tuh sama hebatnya dengan Indonesia. Jadi kecintaan mereka terhadap produknya juga cukup kuat gitu. Mereka menghadapi Pak masalah yang sama, tetapi untuk produk-produk seperti misalnya produk pertanian, di mana UMKM banyak bergerak ya, produk pertanian, produk perikanan, mereka ini sudah memiliki daya saing yang lebih baik secara rata-rata dibandingkan dengan UMKM Indonesia. Contoh, kopi Vietnam, siapa yang tidak kenal kopi Vietnam, Pak? Ya kan? Terkenal di mana-mana. Padahal kalau kita lihat puluhan tahun yang lalu, siapa yang duluan nanam kopi? Ya kan? Nah, artinya apa? Terjadi perubahan mindset di petani kopi maupun di rantai produksi yang mengolah kopi ini menjadi kopi yang berdaya saing. Kita lihat kopi premiumnya itu, waduh, kemasannya luar biasa. Sangat pantas kalau dijadikan oleh-oleh untuk misalnya pejabat tinggi, misalnya kepala negaranya ketemu, dia bawa tuh kopi Vietnam dengan kemasannya, itu pantas gitu loh Pak, saking bagusnya. Nah ini, jadi serbuan-serbuan itu terjadi. Dunia saat ini, perdagangan global itu kan tidak lagi dibatasi oleh batas negara. Misalnya ASEAN, kita tahu ASEAN memiliki visi ASEAN Economic Community. Apa itu ASEAN Economic Community? Tidak ada lagi batas negara untuk memasarkan
produk yang diproduksi di negara A dijual di negara B. Karena apa? Tarifnya sudah 0, Pak. Iya kan? Nggak bisa lagi dibatas-batasi. Nah, akhirnya apa yang akan menentukan daya saing? Siapa yang paling unggul? Yang paling unggul adalah negara yang berhasil memproduksi barang-barang yang paling menarik, yang dibutuhkan pasar, paling bagus kualitasnya, dengan harga paling bersaing. Itulah yang akan menjadi pemenang. Ya kan? Jadi nggak bisa lagi kita hanya kita larang produk itu. Ingat, kita semua bukan hanya komitmen di ASEAN, kita anggota WTO. Ada aturan-aturan internasional yang tidak dengan mudah kita bisa ignore, ya kan? Kalau kita langgar, apa yang terjadi? Kita bisa dituntut, ya kan? Ada forumnya untuk itu. Jadi dunia internasional ini mengatur bagaimana supaya perdagangan internasional ini sehat dan fair. Nah, itulah yang diatur. Jadi kita juga harus tahu kewajiban-kewajiban internasional kita. Nggak bisa tiba-tiba, wah kalau begini caranya, besok Indonesia tutup aja deh, nggak boleh impor. Nggak bisa, Pak. Ya kan? Atau sebaliknya gitu loh. Ada aturan-aturan yang harus, karena kita bagian dari komunitas internasional. Nah, kalau gitu pertanyaannya, Indonesia rugi dong jadi komunitas internasional? Ya nggak juga. Kalau kita memiliki daya saing yang kuat, kita akan menjadi pemenang. Kenapa kita menjadi pemenang? Karena kita populasi nomor 4 di dunia. Ya kan? Kita punya bonus demografi yang umur produktif. Jadi, kalau kita mampu bersaing, kita jadi pemenang. Kalau kita tidak mampu bersaing, populasi nomor 4 itu jadi pasar, kita diserbu. Nah, itulah pertahanan kita. Platform digital itu bisa ditahan nggak? Enggak. Itu sudah keniscayaan. Anak-anak muda Indonesia yang kreatif-kreatif, malah sekarang kekuatan mereka di situ. Ada berapa banyak startup yang basisnya digital yang lahir di Indonesia, yang sekarang menjadi unicorn, ya kan? Yang unggul di mana-mana. Seperti Gojek malah sudah nyerbu Vietnam, udah buka mereka di sini. Nah, jadi kita harus ofensif juga. Bagaimana cara bertahan menghadapi produk itu? Nah, seperti pemain bola, Pak, di Piala Dunia, jangan defensif, kita harus ofensif. Baru kita bisa bertahan. Kalau kita ofensif, kita sibuk bikin pagar-pagar. Kalau kita ofensif, kita bikin itu penelitian, kita giatkan anak muda kita. Ya kan, yang jago-jago, kita invest lebih banyak di R&D. Kita ajak universitas sains kita, ayo teliti di sana. Kita fokuskan dana-dana penelitian pemerintah. Penelitian itu udah jadi penelitian, loh kok jadi penelitian aja, harus masuk ke industri, kita ajak industri besar kita untuk mendanai risetnya. Nah, baru Indonesia bisa menjadi pemenang di situ. That's the only thing yang kita harus lakukan, Pak Uttoro. Nggak bisa defensif, dunianya sudah terlanjur terbuka gitu loh. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Vietnam menyikapi misalnya trade war antara RRT dengan US? Yang saya sampaikan barusan, Vietnam bisa dikatakan salah satu pemenang, Pak. Kenapa dia pemenang? Dia diuntungkan secara geografis, kebetulan dekat dengan Cina, ya kan? Jadi ketika terjadi relokasi industri, ketika industri di Cina tidak lagi kompetitif masuk ke Amerika. Kenapa tidak kompetitif? Karena dikenakan pajak, ya kan, oleh pemerintah Amerika. Mereka kan saling mengenakan tarif itu. Perang dagang, itu kan perang dagangnya itu kan di situ. Produk Amerika dikenakan tarif untuk impor ke Cina dan sebaliknya. Sehingga industri-industri yang begitu banyaknya di Cina menjadi tidak kompetitif lagi untuk memasarkan produknya di Amerika. Nah, Vietnam di sini panen. Kenapa Vietnam panen? Karena dengan mudah pindah, karena dekat kan, mereka cuma berbatasan darat. Pindahlah relokasi. Jadi itulah yang menyebabkan Vietnam banyak sekali menerima relokasi industri dari Cina ke Vietnam. Nah, kemudian ekspornya dari Vietnam. Nah, karena itu kalau Pak Uttoro perhatikan bilateral trade antara Amerika dengan Vietnam, sekarang coba perhatikan nilainya dan lihat surplusnya untuk siapa. Tahun 2020, Pak, surplus untuk Vietnam hampir 60 billion US dollar, Pak. Hampir 60 billion US dollar surplus perdagangan Vietnam dengan Amerika. Bayangkan.
Nah, apakah itu saja strateginya? Tidak. Itu harus di-equip dengan yang lain-lain. Tentu dengan kemudahan-kemudahan bagi PMA yang masuk ke Vietnam. Kalau mereka pindah, iya, karena dekat geografis. Tapi kalau susah di sini, kan nggak mau juga. Nah, itu juga diberikan kemudahan, kawasan-kawasan industrinya, berbagai kemudahan. Vietnam sangat membuka dan memberikan berbagai insentif untuk industri-industri yang membawa teknologi yang kaya dengan nilai tambah. Kalau biasa-biasa saja, minim teknologi, ya mungkin nggak banyak insentifnya. Tetapi kalau yang bawa teknologi, itu akan diberikan, apalagi yang insentif lebih lagi bagi yang mau membuka R&D di Vietnam. Kenapa R&D penting? Jadi PMA itu bukan hanya buka pabrik, Pak. Dengan R&D itu dia akan merangkul talent-talent lokal. Dia akan merangkul universitas lokal. Dia akan merangkul anak-anak muda lokal. Sehingga yang namanya transfer of technology itu akan terjadi dengan adanya ekosistem itu. Nggak bisa dipaksa transfer teknologi itu. Itu harus ditumbuhkan dengan adanya ekosistem. Itu yang harus dilakukan. Nah, dengan demikian Vietnam pelan-pelan akan naik kelasnya dari teknologinya yang tadi diimpor, kemudian dia temukan sendiri sehingga IP-nya milik dia. Itu yang dilakukan Jepang, itu yang dilakukan Korea Selatan, itu yang dilakukan Cina, dan sekarang sedang dilakukan Vietnam. Indonesia juga harus melakukan itu. Itu kira-kira Pak Untoro. Semoga cukup menjelaskan. Terima kasih Pak Denny Abdi. Terima kasih Pak Untoro. Terima kasih banyak Pak Duta Besar atas pemaparan materi hari ini. Sangat-sangat membuka pikiran kami sebagai peserta webinar saat ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin highlight dari pemaparan Bapak, bahwa yang terpenting adalah mindset kita ya Pak ya, harus diubah. Jadi bukan hanya UMKM, bukan hanya karena tidak ada pekerjaan lain, tapi malah itu yang harus dikembangkan. Dan adanya social entrepreneurship tadi itu sangat penting ya Pak ya. Dan juga untuk kita agar bisa memanfaatkan chairmanship G20 yang mendatang ini akan dimulai. Ya, Indonesia sebagai chairman-nya. Pak Denny Abdi, sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita bahas, namun dengan sangat menyesal waktu memang membatasi juga webinar kita pada hari ini. Kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Bapak atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu menjadi narasumber pada acara pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Tempat dan waktu kami kembalikan kepada Saudari MC. Terima kasih kepada Ibu Rahmi Yosini Layanti, SE MSM, pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Denny Abdi. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Denny Abdi dan Ibu Rahmi Yosini Layanti sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman. E-Certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar kuliah umum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen dari seluruh Indonesia. Indonesia Banking School bersama para pelaku industri keuangan dan keuangan digital dengan bangga mempersembahkan partial scholarship yang ditujukan untuk membantu siswa-siswi SMA agar dapat meneruskan kuliah di kampus yang berkualitas. Indonesia Banking School juga mengundang karyawan industri jasa keuangan dan perbankan untuk meneruskan kuliah Magister Manajemen di Indonesia Banking School dengan subsidi khusus. Informasi terkait beasiswa bisa diakses melalui Instagram kami di @indonesiabankingschool dan juga website kami di www.ibs.ac.id. Segera daftarkan diri Anda.
Kami juga membuka kesempatan untuk para pelaku industri lainnya untuk ikut serta dalam program beasiswa gotong royong untuk memajukan SDM Indonesia. Indonesia Banking School mengadakan National Conference and Call for Paper dengan tema keuangan berkelanjutan pada era digital, driving innovation in financial technology and Islamic finance adaptation. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021. Untuk tanggal deadline bisa dilihat di website www.callpaper.ibs.ac.id. Kami tunggu teman-teman dari kampus yang hadir untuk mengikuti National Conference di Indonesia Banking School. Dan terbuka bagi Bapak Ibu dosen kampus seluruh Indonesia untuk join co-host di National Conference and Call Paper 2021. Dan sampai jumpa di webinar kuliah umum selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School, serta kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Saya Daniela Quinta Anastasia, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School, sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Bu Dito. Terima kasih Pak Dini, makasih Pak Sparta. Ya, makasih Pak. Aduh hebat. Sehat ya. Ya, alhamdulillah. Hebat Pak Dini. Itu terima